Halo pemirsa, pembunuh wanita terapis bekam yang mayatnya dikubur di kolong tol ditangkap polisi di Depok, Jawa Barat. Saya, Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. 19 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran goda-goda mengingati musuh okupasi 65%. Pemirsa, kebakaran besar melanda pemukiman padat penduduk di Balikpapan, Kalimantan Timur. Besarnya api membuat sejumlah bangunan ludes terbakar. Api muncul dari lantai 2 rumah, salah satu yang terbakar dan dengan cepat menyebar. Update, Karanganyar Pak, Karanganyar. 51, IBK 17 melaporkan. Kobaran api membakar pemukiman padat penduduk di Jalan Karanganyar RT 60 Balikpapan, Kalimantan Timur. Bersama petugas, warga berupaya memadamkan api. Kondisi jalan yang sempit dan banyaknya warga yang menonton menyulitkan upaya pemadaman. Api pertama muncul dari lantai 2 rumah yang terbakar dan dengan cepat menyambar ke 4 rumah yang ada di sekitarnya. Dari sebelah sini. Hah? Lantai 2 dia mas ya? Ya lantai 2. Tapi kita awal kebakarnya kita nggak tahu ya. Rumah itu, Tahu api sudah besar. itu rumahnya ada penghuninya atau kalau nggak ada? Ada penghuni. Terus? Tapi kalau yang di lantai itu kan kontrakan kita nggak tahu. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mumin Aziz melaporkan. Rumah mewah di kawasan komplek Taman Holis, Kota Bandung ludes terbakar. Akibatnya 1 orang penghuni ditemukan tewas terjebak di dalam rumah. Kebakaran besar melanda salah satu rumah mewah di kawasan Jalan Taman Holis, Bandung Kulon, Kota Bandung. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berjibaku memadamkan api. Api diduga dipicu dari korsleting listrik di lantai 1 yang langsung merembet ke seluruh ruangan di dalam rumah. Api cepat membesar lantaran salah satu ruangan banyak menyimpan bahan kain. Akibat kebakaran ini, seorang ditemukan tewas setelah terjebak di dalam kobaran api. Korban baru berhasil dievakuasi setelah petugas berhasil memadamkan api dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk diidentifikasi. Jadi kalau yang punya rumah, itu ada percikan api di colokan listrik, terus dicabut. Ternyata setelah dicabut itu langsung gede kebakaran apinya. Pak, ini yang terbakar apa Pak? Yang terbakar rumah dan gudang kain. Gudang kain. Ada korban nggak Pak? Betul, satu korban berusia 27 tahun. Kebakaran ini mengakibatkan kerugian material mencapai miliaran rupiah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Mobil ambulan pembawa jenazah COVID-19 dari Jakarta ke Kabupaten Garut terjun ke jurang. Kejadian ini viral di media sosial. Kecelakaan mobil ambulan yang tengah membawa jenazah COVID-19 ini masuk ke jurang terjadi di Kampung Cikawung, Desa Mekarjaya, Bungbulang, Garut, Jawa Barat, sempat terekam video amatir dan viral di media sosial. Warga pun bahu-membahu menolong korban yang berada di dalam ambulan. Kejadian ini pun sempat jadi tontonan ratusan warga. Warga menyebut ambulan yang masuk jurang ini merupakan milik Yayasan RW 01 Duri Semal Kalideres, Jakarta Barat yang tengah dalam perjalanan mengantar jenazah pasien COVID-19. Polisi memastikan kecelakaan ini tidak menimbulkan korban, pengemudi dan penumpang di dalamnya selamat. Ambulan terperosok ke jurang saat supir akan mengambil botol air mineral yang jatuh ke bawah jok. Sopir yang akan menepikan kendaraan ambulannya kemudian tiba-tiba terperosok dan masuk jurang.
kendaraan tersebut masuk ke dalam parit. Dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya materi. Karena pada saat kendaraan tersebut masuk ke dalam parit, kendaraan sudah membawa jenazah, namun jenazah sudah dievakuasi dan dipindahkan ke ambulan yang lain dari kecamatan. Jenazah dibawa ke lokasi pemakaman dengan menggunakan mobil ambulan puskesmas setempat, sementara supir dan mobil ambulan telah dibawa kembali ke Jakarta. Karena tidak ada korban, kasus kecelakaan ini tidak dilanjutkan unit laka lantas. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin melaporkan. Akibat hilang keseimbangan saat berkendara, seorang ibu pingsan karena terjatuh dan menabrak penyeberang jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat ibunya tak sadarkan diri, sang anak histeris menangis. Wanita ini terus menangis melihat ibunya pingsan saat berkendara setelah menabrak seorang pejalan kaki dan terjatuh di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah petugas segera mengevakuasi sang ibu ke posko di depan Mapolda, Sulawesi Selatan. Sementara pejalan kaki tampak kesakitan usai ditabrak ibu paruh baya tersebut. Peristiwa berawal saat sang ibu pengendara motor menabrak pemuda yang hendak menyeberang. Akibatnya, pemotor hilang keseimbangan dan jatuh ke aspal. Saat terjatuh, sang ibu nyaris ditabrak mobil yang sedang melintas. Ini mau menyeberang itu ibu, dan mau ke belok kemana? Iya potanya ini potanya jalan di menyeberang. Iya, dari seberang. Lalu yang ibu bagaimana? Yang ibunya? Mau jalan tapi kaget ada orang mau nyeberang jadi seberang. Kondisi ibunya juga dia ditabrak mobil. Iya, asuhannya, Pak. Kecelakaan ini ditangani pihak berwajib. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Seorang dokter wanita ditangkap polisi karena diduga menjadi pelaku pembakaran ruko bengkel motor di Kota Tangerang, Banten. Kebakaran ini menewaskan sang kekasih serta dua orang tuanya penghuni ruko. Pelaku yang tengah hamil sakit hati. Sang kekasih tak mau bertanggung jawab serta cintanya tak direstui orang tua sang kekasih. Besar. Petugas mengevakuasi 3 jenazah korban tewas akibat kebakaran ruko bengkel motor di Jalan Cemara Raya, kawasan Pasar Malabar, Kota Tangerang, Banten. Kebakaran ruko berlantai 4 ini mengejutkan warga. Delapan unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 4 jam kemudian. Ketiga korban tewas merupakan pasangan suami istri Edi 63 tahun dan Lilis 55 tahun serta Leon 35 tahun anak korban. Ketiga korban tak bisa menyelamatkan diri lantaran terjebak kobaran api di lantai 2 ruko. Mengejutkan, kebakaran ruko ini diduga sengaja dan dipicu masalah asmara. 3 korban jiwa, 3 satu keluarga. Istri, anak, dan orang tuanya. Itu terjebak di lantai atas. Pak, dugaannya sementara Pak, bagaimana Pak penyebab kebakaran ini Pak? Informasi sih yang kami dapat itu adalah modus asmara. Anaknya pemilik Pak Edi itu ada pacarnya atau seperti apa ya saya juga tahu. Mungkin diputusin dan nggak tahu, itu hanya sebatas pengetahuan saya. Pasca kebakaran, tim Puslapor Mabes Polri dikerahkan untuk mencari bukti forensik yang menjadi penyebab kebakaran yang diduga sengaja. Di lokasi ditemukan botol bekas cairan bensin. Selain itu, polisi juga memeriksa 10 orang saksi termasuk Mary Anastasia, kekasih korban Leon. Saksi menyebut sebelum kebakaran, korban Leon sempat cekcok dengan Mary, kekasihnya. Mengejutkan, hasil penyelidikan polisi terungkap pelaku pembakaran ruko ini adalah Dr. Mary Anastasia yang merupakan kekasih dari korban Leon. Wanita 30 tahun warga Duta Harapan Indah, Jakarta Utara ini tak bisa mengelak saat polisi menemukan 5 kantong berisi bahan bakar Pertamax di dalam mobilnya. Saat kejadian, mobil pelaku didapati terparkir di dekat ruko korban. Kepada polisi, pelaku yang tengah hamil mengaku sakit hati. Leon, kekasihnya, tak mau bertanggung jawab dan orang tua Leon juga tak merestuinya.
Untuk motifnya sendiri sakit hati karena tidak direstui oleh orang tua pacarnya. Bang, tadi sempat ada bukti flashback, maksudnya apa? Dari keterangan yang kami dapat bahwa si diduga tersangka itu sedang hamil. Peristiwa berawal saat Dr. Mary mendatangi Ruko Leon kekasihnya Sabtu malam lalu. Mary menemui orang tua Leon untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Namun orang tua Leon tetap tidak merestui dan mengusir Mary dari ruko. Mary yang sakit hati kembali ke mobilnya mengambil bensin yang sudah disiapkan dan dilempar ke ruko sang kekasih. Mary yang panik kabur dan meninggalkan mobilnya yang terparkir di dekat ruko. Polisi menyita barang bukti mobil tersangka, 5 kantong bahan bakar Pertamax, baju dan alat tes kehamilan. Tersangka Dr. Mary menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Polisi meringkus pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya terkubur setengah badan di kolong tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumahnya di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. MAR, pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan terkubur setengah badan di kolong tol Jatikarya, Bekasi, ditangkap di rumahnya di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat pada dini hari. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menemukan barang bukti handphone korban yang dikubur di halaman rumah pelaku. Pelaku langsung digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Ini pelaku 338 Jati Sampurna yang mayat wanita di pinggir tol itu yang dibawa kolongnya. Setengah badan itu, Bang? Ya, benar sekali. Motifnya apa, Bang? Motifnya nanti kita masih dalam pemeriksaan ya. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya akhir pekan lalu seorang wanita bernama Rizky Kusuma Jayanti, terapis Bekam, ditemukan tewas terkubur setengah badan di bawah jalan tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Polisi sempat kesulitan mencari pelaku karena tidak ada saksi saat kejadian serta tidak ada CCTV di sekitar lokasi. Namun dari penyelidikan petugas menemukan titik terang setelah motor korban ditemukan terparkir di stasiun Cakung, Jakarta Timur. Hasil visum juga menduga korban yang berusia 33 tahun warga Pulau Gebang, Jakarta Timur telah 5 hari tewas. Diperkirakan korban tewas akibat dibekap hingga kehabisan nafas. Mungkin dia menitipkan motornya dulu di situ, karena menurut keluarga biasanya dia kalau ada kerja keluar, itu biasanya dia titip motornya di stasiun Cakung. Bisa saja bahwa korban dijemput di situ atau korban nitip motor untuk mengikuti alamat yang dituju, karena kalau dilihat daripada pekerjaan daripada korban ini seorang terapis keliling. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan ini. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Pemirsa, identitas mayat wanita dalam kardus terungkap. Gadis berusia 17 tahun asal Pemalang, Jawa Tengah, korban diduga dibunuh dalam kondisi hamil. Sergap investigasi segera kembali. Bantuannya 877 Jalan Kuda,